Halo kawan Sony Mesin, kembali lagi bersama saya Om Manto. Sekarang saya lagi ada di IMX 2023. Dan ini ada dua mobil yang menarik perhatian saya. Sebuah mobil keluarga dari pabrikan asal Korea Selatan, yaitu Hyundai. Ada tahu apa nih mobil apa? Ya, wajahnya memang seperti mobil Hyundai keluaran terbaru ya, yaitu Hyundai Staria. Tapi ini sebenarnya adalah Hyundai H1 yang sebelum ada Staria diluncurkan di Indonesia. Oke, jadi kehadiran dua mobil ini merupakan segmen live mode yang tiap tahun diadakan oleh IMX. Dan live mode kali ini melibatkan pertarungan antara dua kubu nih. Ya, kubu pertama adalah tim artis diwakili oleh Atta Halilintar, Uya Kuya, dan Baim Wong. Sementara kubu yang satu lagi merupakan perwakilan dari car reviewer yang pastinya udah familiar dong, pasti kita udah kenal deh. Mas Fitra Eri, Ridwan Hanif, dan Om Motomobi. Nah, dua kubu ini menuangkan ide-ide modifikasinya ke masing-masing satu unit Hyundai H1 ini ya. Dan mereka mempercayakan ke sejumlah modifikator untuk dimodif abis. Kalau lihat dari luarnya aja sih ini udah habis-habisan ya. Oke. Nah, gak usah lama-lama, kita bahas satu persatu ya. Oke, saya mulai dari mobil hasil kreasinya dari tim artis dulu ya. Nah, ini dia Hyundai H1 kreasinya tim artis. Ya, kita udah lihat bodinya, full bodinya ini dari wajahnya udah berubah. Ya, wajahnya ini mengingatkan kita akan tampilannya MPV Hyundai yang terbaru ya, yaitu Hyundai Staria dan Hyundai Stargazer. Nah ya, lihat nih. Ini ada di RL memanjangnya juga nih, ada lampu proyektor, tapi ini kayak sepertinya lampunya custom ya. Custom, semua bumper di custom, ya grill juga. Oh, ini dia. Ini temanya ya. H1 Hyundai Revolution. Oke, H1 Revolution nih berarti ya. Oke, lalu sepertinya sudah wide body. Ya, tapi natural karena udah pakai pelek lingkar besar. Ya, lampu depan belakang dikreasikan, lampu belakangnya juga udah bukan yang original lagi. Ya, desain bumpernya juga udah di custom, bumper depan, bumper belakang, side skirt. Nah, juga udah dilabur ya, udah dicat ulang nih. Ini workshopnya dikerjakan oleh Tommy Airbrush dengan material paintingnya dari Pentaprima. Nah, kita tahu dong Tommy Airbrush siapa ya? Ya, salah satu bengkel airbrush yang udah melegenda di Indonesia ya. Dan ini hasil karya ini ciri khasnya. Ya, ciri khasnya nih airbrushnya tuh ada nuansa yang Indonesia banget ya. Indonesia banget nih, ada Pancasila, ada logo Garuda Pancasila di kap mesinnya. Oke, lanjut ke kaki-kaki. Urusan kaki-kaki ya, suspensinya dikerjakan oleh LD. Ya, sementara peleknya mempercayakan JF Luxury lingkar 20 dengan ban 235 profil 35. Nah, pastinya suspensinya juga udah disesuaikan nih ya, supaya dia nggak terlalu cingkrang, nggak terlalu tinggi. Ya, kita lihat udah depan belakang udah pakai big brake kit. Ya, nggak tahu mereknya apa, tapi tertulis nih sesuai konsep mobilnya ya. Di kalipernya tertulis Hyundai Revolution. Oke, airbrushnya memanjang ke samping. Ya, ada wayang juga, ada gunungan juga, ini jadi khas Indonesia banget ya. Ya, boleh juga nih idenya tim artis nih ya, yang diwujudkan ke Hyundai H1 ini. Oke, kita bahas kabin dan interiornya. Nah, paling menarik nih selain eksteriornya, ternyata interiornya juga digarap serius nih ya oleh workshop Hardy Classic. Nah, kalau kita lihat dari depan nih kelihatan ya. Dari depan jok standar dipertahankan, di retrim ulang, begitu juga dashboardnya ya. Ada permainan kombinasi warna, ada warna orange yang dominan ya pada dashboard, pada lingkar setir, juga di konsol tengah tuh ya, tempat head unit, frame-nya head unit tuh juga udah aksen silver. Nah, kalau kita lihat joknya kombinasi warna putih dan orange. Begitu juga kalau kita masuk ke baris kedua. Nah, ini udah diposisikan jok captain seat dengan
pola lapis kulit dan pola jahitan yang sama dengan jok depan, yaitu kombinasi putih dan warna orange. Ya, tapi bedanya, sepertinya ada bedanya, bukan captain seat biasa nih. Jadi di handle armrestnya ini udah di custom sepertinya. Ya, dan konsepnya ini Revolution Indonesia banget. Ya, jadi kalau kapasitasnya cuma 2 penumpang di depan, termasuk driver, 2 penumpang di kabin tengahnya dengan jok captain seatnya. Dan rasanya ini seleranya tim Artis sih oke banget ya. Ini VVIP banget tampilannya ya. Jadi joknya udah di custom sedemikian rupa ya. Gak cuma joknya aja, lantainya pun tuh jadi kayak aksen marmer ya. Nah, plafonnya pun juga ya ada aksen dan kombinasi peranti interior yang beda nih. Saya baru pernah lihat yang kayak gini. Nah, paling keren sih kalau menurut saya layarnya nih ya. Ada layar besar ya yang juga menjadi partisi antara kabin paling depan dengan kabin tengah. Tapi juga nggak cuma layar juga, ternyata ada laci penyimpanan ya, dan juga ada kombinasi pencahayaan LED ya, warna-warni ya, juga ada aksen warna orange juga. Dan ini menurut saya sih atraktif banget, fresh dan cukup futuristis gitu. Oke, kita beralih ke kabin bagian belakang. Nah, di balik pintu paling belakang ini ternyata sudah tidak tersisa lagi jok untuk penumpang. Nah, semuanya ya diposisikan untuk penempatan full peranti audio dari Momentum. Ya, kalau kita lihat sekilas ada sepasang subwoofer ukuran 12 inch, juga ada yang 10 inch sepertinya, dan di tengah-tengah juga ada mesin DJ. Oke, jadi ini keren banget ya. Jadi ternyata ini mobil bisa dipakai buat nge-DJ ya. Ada perangkat DJ dari Pioneer. Nah, jadi semua dikreasikan sedemikian rupa oleh Workshop Audio Creation ya. Audio Creation yang bikin semua ini dengan produk yang sebagian besar dari Momentum Audio. Nah, ini sih keren banget ya. Keren banget nih. Mobil memang buat show off keren ya, memang layak sih buat jadi mobil VVIP. Oke, gimana menurut kamu Sound Machine? Keren gak nih perwakilan Artis ini nih ya? Oke. Setelah ini kita bahas langsung Hyundai H1 hasil kreasinya tim reviewer. Yuk kita ke sebelah. Nah, ini dia yang satu lagi ya, kreasinya tim reviewer mobil ya, hasil ide-ide modifikasi dari Mas Fitra Eri, Ridwan Hanif, dan Om Mobi. Ini dinamakan RI1 Konsep. Sekilas sih ini ya, kesannya kayak limousine, tapi ground clearance-nya tinggi, pakai ban yang ban model off-road nih. Jadi konsepnya kayak konsep mobil kepresidenan, tapi bisa melalui segala medan gitu. Kita bahas satu-satu ya. Dari depannya sama seperti yang H1 Revolution tim Artis. Ini looknya tuh kayak look Hyundai yang terbaru, yaitu Hyundai Staria atau Hyundai Stargazer. Ya, kita lihat nih. Ya, ada di area ini sepertinya sih benar-benar ngambil dari Stargazer nih. Dan grillnya juga nih, kayak grill Stargazer nih. Karena kita belum lama bahas Hyundai Stargazer ya, test drive ya. Dan lampunya juga sih kayaknya sih. Jadi kayaknya supaya looknya seperti Hyundai Staria yang terbaru ya, beberapa partsnya Hyundai Stargazer dipakai di sini. Tapi seperti bumpernya juga custom. Ya, bumpernya custom, bawahnya juga. Nah, ini menariknya, dudukan plat nomor ini di balik ini ada winch. Ya, jadi kayaknya sih diposisikan nih mobil bisa ke segala medan, menempuh berbagai rintangan. Misalkan nih mobil nyangkut, tinggal ditarik nih winch-nya nih. Ya, oke. Oke, kita bahas bodinya ya. Ini warnanya udah warna brown ya. Brown pearl metallic nih sepertinya, nih glitter-glitternya juga udah kelihatan banget. Dan ini ada siluet sebagai pemanisnya. Nggak lupa kiri kanan, karena konsepnya mobil kepresidenan, kiri kanan ada tiang bendera kecil nih ya. Oke. Dan ini dikerjakan oleh Workshop Acacia Motor ya, yang memang udah spesialis modifikasi deh, udah nggak diragukan lagi karya-karyanya. Oke, kita bahas bodi sampingnya nih ya. Ini sepertinya udah white body ya, udah pakai over fender ya, side body molding, dan ada ini ya, ada pijakan kaki nih ya.
sebelum kita bahas pelek, saya mau bahas samping ini dulu nih. Ya, ini ada high roof, jadi kesannya ini memang tinggi ya. Kesannya tinggi banget kabinnya. Oh ya, seperti memang iya nih high roof ya. Jadi kayak kabinnya ditinggikan, konsep high roof ya. Jadi di dalamnya benefitnya tuh bisa lebih lega kabinnya gitu ya. Nah, ini ada pegangan ini ya. Kesannya tuh cuma kayak roof rail atau roof rack biasa ya. Tapi ini katanya sih kemarin pas pada saat unveiling sudah didemonstrasikan ini bisa untuk pegangan orang nih. Jadi kayak buat ini nih, pas pampres ceritanya ya. Pas pampresnya dia bisa kakinya berpijak di sini dan ini berpegang di sini untuk mengawal presiden di dalamnya. Nah, cerita kayak gitu. Nah, ini logonya nih ya, paintingnya RI1 konsep. Ya, RI1 konsep. Ya, sepertinya depan belakang udah white body cuma natural ya sedikit ya dan ditambah over fender. Over fender. Gitu juga untuk belakang. Lampunya sudah pakai custom aftermarket ya, bumpernya juga udah ditambahkan garnish dan tambahan spoiler belakang ya. Nah, ini juga nih dari roof depan sampai roof belakang juga udah memanjang, ditambahin satu ducktail nih. Ducktail yang di tengahnya ada kamera ya. Oke. Siluetnya juga ya memanjang dari depan, menarik banget ya. Jadi kesannya nih kalau Revolution tuh kesannya kan eye catching. Ya, menunjukkan nih gue Indonesia banget. Tapi kalau yang ini ya kesannya lebih kalem tapi elegan. Tuh, dibuktikan dengan siluetnya ya. Aksennya nggak terlalu banyak begitu. Nah, sekarang kita ke kaki-kakinya nih. Ya, kaki-kakinya agak lain nih. Beda sama yang Revolution yang dia pakai pelek lingkar besar dan ban profil tipis. Kalau di Hyundai H1 RI1 konsep ini dia pakai ban AT. Ya, peleknya dari Geo Wheels ya, model bedlock ya, dengan ban Hankook ukuran 235 60 ring 18 AT. Woi. Beda ya. Nah, cuma memang ini mungkin karena supaya nggak terlalu tinggi ya, biar nggak limbung, jadi suspensinya juga disesuaikan ya, agak direndahkan sedikit. Begitu. Oke. Gimana kawan Sound Mesin? Bagusan mana? Yang RI1 konsep ini atau yang Revolution? Nah, komen dulu ya. Oke. Kita lanjut ke bahas interior dan audionya. Nah, sebelum bahas interior, saya agak terkejut nih. Ternyata ya Hyundai H1 RI1 konsep ini ya, pintu kedua, pintu tengah posisi sebelah kanan di belakang driver tuh dimatikan ternyata ya. Jadi pintu untuk akses masuk ke kabin tengah hanya dari sebelah kiri ya, tetap mengandalkan sliding door ya, pintu gesernya. Nah, di dalamnya udah ada jok captain seat ya, sama seperti yang Revolution. H1 RI konsep ini juga captain seat, model jok tengahnya. Cuma bedanya ya, di bagian tengah ini, di belakang jok penumpang dan driver bagian depan itu ada jok tambahan lagi. Jadi ekstra ya, mungkin buat diposisikan buat pengawal atau buat ajudan gitu. Nah, kalau kita lihat ini posisi jok tengah yang captain seat ini memang agak mundur. Jadi dia memaksimalkan ruang kabinnya nih ya. Jadi begitu kita buka, ini agak luas, lebih luas dibanding konsep Revolution gitu. Joknya tetap model captain seat dan nuansanya lebih kalem. Kalau di Revolution ini kan lebih atraktif, lebih eye catching, warna orange putih. Sementara kalau yang RI konsep ini ya, dia warna itu lebih kalem, perpaduan antara warna brown ya atau coklat dengan hitam begitu. Nah, di tengah-tengahnya ada meja yang permanen ya, sepertinya permanen, dan dengan ditambahkan aksen lapisan seperti marmer warna hitam. Begitu juga di lantainya, jadi ada aksen marmer gitu, sama seperti yang tadi H1 Revolution, lantainya juga aksennya marmer begitu. Ini bisa muat kapasitas 4 orang, untuk barangkali untuk ceritanya presiden untuk meeting kabinet terbatas ya, sembari harus bergerak ke tempat tujuan berikutnya ya, disinilah diposisikannya.
Oke. Ya, joknya menarik. Ya, di headrestnya udah ada logonya RI1 Concept ya. Ya, jadi keren banget. Jadi kalau kita pernah lihat mobil kepresidenan Amerika kayak The Beast atau model Air Force One ya, tiap joknya tuh pasti ada logonya ya. Logo kepresidenan gitu. Oke. Bagian tengah udah. Sekarang kita bahas bagian paling belakang ya. Yuk, di mana ada audio. Oke, sekarang kita bagian paling terakhir yaitu audio. Jadi di balik kap bagasi ini udah tersusun perangkat audio dari Venom yang udah dikemas secara apik. Namun sepertinya ini tidak seheboh audionya RI1 Concept ini, tidak seheboh audionya H1 Revolution ya. Karena kalau dari posisinya ini kan jok baris kedua ini udah agak mundur ya, sehingga hanya menyisakan ruang yang nggak seluas dari yang H1 Revolution. Nah, semua dikemas apik sesuai peruntukannya, mobil kepresidenan, nggak perlu heboh-heboh. Yang penting presidennya bisa nyaman, dengar kualitas suara yang udah lebih dari standarnya, dan juga fitur entertainmentnya juga udah didukung oleh audio dari Venom. Oke, gitu dulu ya, kita udah kupas tuntas semua ubahan dari Hyundai H1 RI1 Concept ini. Nah, itu dia tadi review kami dua mobil ini ya, satu kreasi tim artis Hyundai H1 Revolution, satu lagi kreasinya tim reviewer Hyundai H1 RI1 Concept. Kalau menurut kawan Sound & Mesin, bagusan yang mana nih antara dua konsep ini? Tim artis Revolution atau tim reviewer RI1 Concept? Nah, di hari terakhir IMX akan ketahuan nih pemenangnya. Oke, nanti kita juga akan insert nih siapa pemenang dari dua mobil ini. Ya, oke. Boleh dong, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau mau tanya-tanya juga silakan tulis ya. Nanti kami coba bantu jawab. Oke, suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound & Mesin supaya kedepannya channel kami dapat semakin berkembang dan dapat terus memberikan edukasi dan informasi seputar dunia otomotif. Oke, salam sehat selalu dari saya, Om Manto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Siap. Bagus, kameranya langsung naik semua. Tepuk tangannya dulu dong, mana tepuk tangan. Complex Tune Lemon adalah pemenang The King of Blackstone Lemon 2023 adalah The King of Nungguin ya. pemenangnya adalah tim Siapa? Ayo, siapa? Arti. Bapak bisa memberikan pialanya Pak untuk pemenang. Pemenang yang kedua adalah tim YouTuber. Menang semua deh.